そしてまた会えたらこう伝えたいのです。私は今愛してるも少しはわかるのです。Tiap manusia pasti tahu apa itu kesepian, apa itu kebebasan, apa itu cinta. Tapi tidak dengan Violet, dia tidak mengerti tentang itu semua. Kali ini saya akan sedikit membahas anime yang berjudul Violet Evergarden, di mana kita akan ikut belajar bersimpati dan berempati dengan melihat perkembangan Violet. Perlu kalian ketahui pembahasan kali ini bersifat spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton atau tidak suka spoiler, kalian bisa skip video ini. Bercerita tentang anak bernama Violet yang sejak kecil dididik menjadi alat untuk perang. Violet tumbuh menjadi sosok seperti boneka yang hanya menuruti perintah atasannya. Hanya mayornya yang menganggap Violet sebagai manusia dan mengajarkannya cara membaca dan menulis. Di akhir hayat, sang mayor memerintahkan Violet untuk hidup dengan bebas. Dan kata-kata terakhirnya, "Aku mencintaimu." Di situ Violet tidak mengerti dengan apa yang mayornya katakan, entah itu tentang kebebasan ataupun tentang cinta. Violet hanya merasakan dadanya yang semakin sesak saat mayornya mengatakan kata-kata tersebut. Setelah perang berakhir, Violet kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Ia tidak bisa berempati dan hidup normal seperti kebanyakan orang. Seperti di awal episode saat Violet menulis surat, ia hanya menulis kata-kata dengan apa adanya. Tidak ada keindahan dan perasaan yang ingin disampaikan oleh klien tidak tertulis dengan baik. Akhirnya, Violet memutuskan untuk belajar cara menulis surat supaya bisa memahami perasaan orang lain. Di tiap episodenya, Violet berkembang menjadi bisa memahami perasaan orang lain, dan setiap surat yang ia tulis juga membawa kebahagiaan orang lain. Tapi lambat laun, Violet mulai menyadari bahwa ia sedang terbakar oleh rasa bersalah. Bersalah karena dulunya ia adalah orang yang merenggut banyak nyawa dan membuat banyak orang terpisah dari keluarganya. Hal itu membuat Violet terpuruk atas apa yang dilakukannya di masa lalu. Ditambah ia sadar dengan perasaannya kepada mayornya yang tidak bisa diungkapkan karena mayornya kini telah tiada. Setiap episode kita akan melihat perkembangan Violet. Sebagai manusia, perlahan-lahan Violet memahami emosi sedih dan senang dari orang lain. Dari surat yang ia tulis dari Luciano untuk kakaknya, dia belajar cara bersyukur melihat keluarga yang berhasil pulang dari perang. Dengan Leon, Violet belajar tentang kesepian ketika dia tidak bisa bertemu dengan orang yang disayangi. Dari kematian anaknya Oscar, Violet belajar ketika orang yang disayangi pergi dan tak pernah kembali. Dari surat Clara untuk anaknya Anne, Violet belajar kasih sayang orang tua kepada anaknya, di mana Violet membuat surat dari Clara yang akan meninggal dan akan dikirim ke anaknya Anne setiap ulang tahunnya. Ya, episode ini bagi saya sendiri cukup menguras air mata, di mana seorang ibu yang tahu bahwa dirinya tidak akan hidup lebih lama, memilih untuk membuat surat yang banyak untuk anaknya dan dikirim setiap tahun. Supaya anak itu punya kesan hidup dan tumbuh bersama ibunya sampai dewasa meskipun ibunya sudah tiada. Yang lebih sedih adalah saat Violet mencoba menahan tangisannya supaya Anne tidak ikut sedih. Dari anime ini, kita semua bisa ikut belajar cara bersimpati dan berempati bersama Violet. Seperti saya yang bersimpati kepada Violet karena Violet tidak merasakan emosi. Nah, di era digital ini mungkin kalian sering melihat banyak hate comment di mana-mana. Yang melakukan hate comment mungkin tidak tahu dampak apa yang akan terjadi setelah itu. Bisa saja orang tersebut menjadi depresi atau fatalnya mungkin saja bisa bunuh diri. Mungkin ada beberapa orang yang berkata bahwa kalau seperti itu tandanya mentalnya lemah. Perlu diingat bahwa mental tiap orang itu berbeda-beda. Contohnya saya sering sekali melihat orang yang berkulit hitam disebut maghrib di TikTok. Bukankah itu adalah ujaran kebencian? Bukankah itu adalah body shaming? Bukankah itu adalah rasis? Tapi kenapa memakluminya seolah itu bukanlah hinaan? Apakah menurut kalian hal seperti itu lucu? Mungkin untuk beberapa orang itu lucu, tapi bagi saya sendiri tidak ada lucunya sama sekali. Jadi setidaknya jika kita tidak bisa bersimpati dan berempati, bukankah lebih baik kita diam? Anjir, nah aing malah jadi ngabacot.
Pokoknya itulah anime Violet Evergarden, dan jika kalian berminat, silakan menonton animenya dan jangan lupa subscribe.